setiap pejabat memang harus berhati-hati dalam menyampaikan statement-statement ke publik agar tidak menjadi kegaduhan. Tapi juga jangan media dan kita semua gitu ya mendorong kegaduhan itu menjadi lebih besar lagi. Harusnya yang paham bahwa oh ini mungkin kesalahan lidah, oh ini mungkin penafsirannya yang keliru. Ya ayo kita sampaikan kepada publik kalau memang tidak ingin terjadi kegaduhan bahwa ini sebenarnya ini loh yang terjadi. Jangan justru malah dipertentangkan dan diperlebar. Tadi profesor yang saya nggak tahu ya dari universitas mana, ada profesor ahli Pancasila, saya juga belum tahu nih Bang Karni, mohon maaf. Mau nanya Prof dari universitas mana Prof yang namanya profesor ahli Pancasila? Oh berarti hukum ya, bukan profesor Pancasila kan? Dosen Pancasila bukan profesor Pancasila toh? Ya berarti bukan profesor Pancasila, itu perlu saya garis bawahi dulu. Dan filsafat Pancasila 24 tahun, mau disebut pakar monggo, mau tidak ya silakan saja. Ya artinya kalau profesor mengatakan bahwa profesor paham betul dengan Pancasila, saya sih berharap profesor tidak mengatakan bahwa Pancasila hari ini itu adalah Pancasila yang sudah berbau komunis dan lain sebagainya seperti yang disampaikan tadi. Menurut saya apa yang profesor sampaikan itu juga sama tidak bijaknya dengan apa yang profesor tuduhkan kepada Prof Yudian. Profesor nggak hati-hati loh bicara soal itu. Jadi boleh saya tanggapi sedikit? Saya belum selesai kan. Tadi waktu Bapak ngomong saya juga nggak potong toh. Jadi saya ingin mengatakan begini. Apa sih yang harus kita pertentangkan lagi ketika tadi misalnya dari Ustadz yang mewakili MUI sudah menyampaikan, Prof Magni sudah menyampaikan, kemudian tadi Bang Fajrul sudah menyampaikan, Adian pun sudah menyampaikan banyak hal, termasuk sahabat saya, abang saya, Ustadz Asegaf sudah menyampaikan juga, Al-Habsi sudah menyampaikan juga. Terus apa lagi yang mau kita ributin? Tadi sudah dijelaskan juga sama Adian, mau dilaporkan ke polisi silahkan. Kemudian minta dimundurin juga enggak apa-apa. Tapi kan semuanya keputusan ada di tangan presiden. Salah benar ada di tangan polisi, penegak hukum. Terus kita mau ngapain? Jangan juga kemudian kita malah mempertentangkan Pancasila itu sendiri dengan hal-hal yang melebar kemana-mana bahwa ini rejim yang paling bobrok lah, ini rejim yang paling tidak Pancasilais. Menurut saya justru pernyataan-pernyataan seperti ini yang sebenarnya pernyataan-pernyataan provokator yang nggak harusnya dilontarkan oleh seorang profesor ke publik yang kemudian akan menjadi kegaduhan baru lagi. Apa bedanya ketika Prof Yudian dikatakan itu kepleset lidah? Jadi menurut saya ayolah kita sama-sama introspeksi lah kepada diri kita masing-masing. Kalau memang kita sayang dengan negara ini, bangsa dan negara ini, nggak usahlah hal-hal kecil itu diperbesar. Toh ada pepatah yang mengatakan masalah kecil kita habiskan, masalah besar kita kecilin. Nah kalau sekarang semuanya mau diaduk-aduk, mau diangkat, kemudian mau dibawa ke rejim A, rejim B, rejim C. Toh artinya apa artinya kata-kata bahwa kita menyayangi negeri ini dan kita nggak usah bikin gaduh. Kalau kita sendiri ternyata bikin gaduh. Nah ini yang ingin saya sampaikan Bang Karni, mohon maaf. Baik. Sebaiknya polemik ini dihentikan, tidak perlu lagi dibahas. Mari sama-sama kita jaga Pancasila kita. Tidak dengan mengatakan bahwa Pancasila ini sudah diselundupi oleh komunis lah. Ya, diselundupi oleh apalah, nggak perlulah bicara seperti itu. Mari kita bicara dengan bijak, dengan wise, dengan hati yang bersih, bahwa setiap manusia pasti mempunyai kesalahan. Saya sendiri juga mungkin banyak salah. Setiap kali saya hadir di LEC ini, pulang saya selalu bilang,
oh kenapa tadi saya bicara begini ya, ternyata itu sebenarnya salah, nggak baik saya bicara begitu. Itu menjadi koreksi kok untuk saya. Anak saya selalu bilang, ibu tadi salah. Oh iya nak ya, ibu salah ya. Saya koreksi diri saya sendiri dan saya tidak mengatakan bahwa diri saya selalu benar. Tapi saya ingin sampaikan sekali lagi, Pilpres sudah selesai. Mari kita bangun Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Enggak usahlah hal-hal kecil dipertentangkan. Menurut saya itu yang harus kita lakukan hari ini. Terima kasih. Boleh jawab. Baik, terima kasih Bu. Untuk menanggapi itu, saya kira tadi kan saya sudah mengatakan di depan. Ketika Pancasila itu dihadapkan pada agama, kemudian agama itu dikatakan sebagai musuh terbesar Pancasila, itu pernyataan apa? Tadi saya katakan itu adalah simpulan dari kasus ke generalisasi. Ini tidak benar. Itu pertama. Kemudian saya mengatakan kenapa saya menduga di situ bahwa ketika misalnya saya akan mengatakan curigation maksud saya itu curiga. Orang boleh saja juga curiga. Ketika Pancasila itu dikatakan agama sebagai racun bagi Pancasila, siapa yang biasa mengatakan begitu? Kan komunis. Maka saya katakan itu adalah terpapar Marxisme dan Leninisme. Nah, jadi maaf Pak Fajrul, saya juga berhak untuk bicara dulu. Saya baru memberikan klarifikasi kalau lebih jauh jadi jauh. Ilmuwan, apalagi profesor itu tidak boleh hidup atas dasar curiga. Ingat itu, Anda membuat sesuatu yang kecurigaan itu boleh saja, praduga boleh kok. Iya. Jadi ada praduga. Dalam hukum ada praduga. Orang diduga bisa, Anda menduga mencurigai boleh. orang berdasarkan hal-hal yang tanpa fakta. Itu kan bahasa guyon saya. Loh, tidak, masa seserius ini Anda bilang guyon? Profesor apa Anda ini? Nah, ini Anda sudah melakukan argumentum ad hominem namanya. Iya kan begitu, nggak boleh semacam itu. Jadi saya biarkan saya memberikan klarifikasi lagi. Jadi ketika tadi dihadapkan Pancasila dengan agama dan dikatakan agama itu adalah musuh terbesar Pancasila, maka ini saya katakan Pancasila yang diusung ini berarti terpapar, kan saya begitu, terpapar oleh paham Marxisme dan Leninisme. Dan itu pendapat saya. Jadi berdasarkan ini kan ada kata-kata kondisional ya kan di sini. Sekali-kali kan kita sudah mengatakan bahwa tidak benar setiap setiap pernyataan atau bahasa. Saya kira itu pasti memiliki konteks. Saya kira nggak perlu dijawab setiap kata dia. Saya ingin mendengarkan aja karena beliau mengajak kita berdiskusi yang ilmiah. Boleh. Tapi jadi saya kan masih setiap bahasa itu pasti akan memiliki konteks. Nanti kita akan lihat misalnya bagaimana kita bisa melihat si pengujar, yaitu Profesor Julian. Beliau seorang akademisi, rektor IAIN Sunan Kalijaga. Artinya secara keilmuan beliau bisa kita katakan sudah hatam juga. Kemudian yang kedua, beliau adalah seorang ulama muntasar dari PWNU Yogyakarta. Itu kita bisa melihat siapa yang melakukan ujaran. Justru ketika tidak akan lebih mudah kan? Buat orang dengan keilmuan dan keulamaan seperti itu untuk membuat sesuatu yang sembarangan. Pasti tidak, Bapak. Baik. Lalu kemudian kita lihat pada konteksnya. Ya itu silakan persepsi Anda. Saya kan masih memberikan penjelasan itu hak Jadi Anda. hilangkan kecurigaan. Ya. Kita lihat aja sesuatu ada konteksnya, ada pengujar, ada ujarannya. Karena kan kita ingin menjelaskan kepada publik kalau bisa kebenarannya. Begitu ya, tanyakan, kan secara ilmiah kan ya. Oke. Saya senang banget kita berdiskusi secara ilmiah. Ini ilmiah lagi, udah berdebat, bertengkar. Jadi